idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa bihi. La tahtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Saudara sekalian, mari bersama kita renungkan tentang pelestarian alam. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan atau relasi yang erat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan, dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Allah pun berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Alam semesta berada dalam keserasian dan keseimbangan. Namun, manusia membuat kerusakan, maka terjadilah bencana. Ada faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, baik faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alam, misalkan gempa bumi, gunung meletus, dan faktor manusia, misal membuang sampah sembarangan sehingga bisa menyebabkan banjir dan juga kerusakan lingkungan. Kemudian limbah industri menyebabkan polusi tanah, polusi air, menebang hutan secara liar bisa menyebabkan banjir, kebakaran hutan dan sebagainya. Oleh karena itu, Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik di sini apabila manusia mampu mengelola, memakmurkan, dan memelihara alam dengan baik, maka alam pun akan bersahabat dengan kita manusia. Allah telah membentangkan bumi yang sangat luas beserta tumbuh-tumbuhan, laut, dan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Adalah demi kesejahteraan bersama.
Masyarakat Islam memiliki cita-cita yang luhur, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang sejahtera, negeri yang gemah ripah loh jinawi, dengan penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu negara akan dikatakan sejahtera jika seluruh rakyatnya dan masyarakatnya dapat hidup secara baik. Maka menjaga alam ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan bersama. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan berawal dari lini terkecil, yaitu dari dalam rumah kita. Kita bisa menggunakan air, kertas, listrik seperlunya, menghemat bahan bakar, mengelola sampah, memisahkan sampah organik, sampah anorganik, dan tidak menggunakan peralatan yang mengandung CFC atau dalam bahasa ekonomisnya adalah freon. Kenapa? Karena akan membuat lapisan ozon semakin lebar lubangnya. Akhlak kepada lingkungan sekitar, di antaranya kita tidak membuang sampah di sungai. Bahkan sampah juga dilarang untuk dibakar ya. Kita menyedikitkan penggunaan plastik, menghemat energi, termasuk menghemat penggunaan energi. Kita menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, dan melarang perburuan liar, dan sebagainya. Saudara sekalian, sebenarnya menjaga lingkungan itu sama juga dengan menjaga agama, sama dengan menjalankan perintah Allah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Seperti membangun bumi, memperbaikinya, dan melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakan bumi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ada yang memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Hibbah. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami,
tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ayat tersebut membahas tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang terlihat dalam penciptaan langit dan bumi, dalam perbedaan antara siang dan malam. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan mengambil pelajaran dari ciptaannya itu. Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan, bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak yang buruk dalam jangka panjang kepada diri manusia sendiri. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bertahan hidup. Jadi saudara sekalian, sebetulnya memelihara lingkungan merupakan suatu ibadah. Karena memelihara lingkungan sejatinya memelihara kehidupan. Al-birru man ittaqaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.